Jumpa lagi channel Simbol Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham DRMA. Oke, hari ini DRMA berhasil menguat 5,24%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakan saham DRMA ini dia bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Saat ini DRMA juga berada di atas garis MA20, yang mana MA20 ini merupakan area support kuat dari saham DRMA teman-teman ya. Kalau kita perhatikan begitu harganya nyentuh area MA20 ini ada kecenderungan harga bergerak naik ke atas teman-teman ya. Oke. Di sini ada area resistance terdekat di area harga 1600, yang mana area ini nantinya berpotensi diuji oleh saham DRMA. Oke, ini tentunya cukup menarik teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatin area MA5. Mungkin bagi teman-teman yang belum ada barang dan ingin entry saham DRMA, teman-teman bisa manfaatkan support MA5 di kisaran harga 1470 hingga 1480 teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham DRMA ini masih berada di atas garis MA5 dan MA20, maka DRMA masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk DRMA. Oke, DRMA hari ini asing ada net buy. Kemudian untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan ini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini broker CC yang mengakumulasi saham DRMA di harga rata-ratanya kisaran 1508. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode JPFA. Oke. JPFA ini menarik ya teman-teman ya. Dia bergerak di fase uptrend. Ini pergerakannya saat ini ada di atas garis MA200 teman-teman ya. Di MA200 ini merupakan area support untuk saham JPFA. Oke. Di sini kita lihat hari ini JPFA berhasil menguat 3,36%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini ada area resistance terdekat yakni di area harga 1390 hingga 1395, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham JPFA tentunya. Oke, kita coba tarik garis. Oke, area sini. Karena kalau kita perhatikan ini mendekati area resisten, maka kita harus waspada teman-teman ya, karena ini rawan adanya terjadi taking profit teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham JPFA, teman-teman lebih baik menunggu konfirmasi apabila dia berhasil break dan close di atas area harga 1395 teman-teman. Karena kalau kan dia berhasil ditutup di atas harga 1395, maka JPFA masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan target terdekatnya di area resistance di kisaran harga 1460-an teman-teman ya. Oke. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia gagal menembus area harga 1395, maka JPFA ini rawan terjadi koreksi teman-teman ya. Kalau misalnya dia koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini kita bisa perhatikan area support MA5 di kisaran harga 1325 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk JPFA. Oke. Oke, JPFA hari ini asing ada net buy. Oke. Untuk broker transaksi kita lihat ini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini broker CC yang mengakumulasi saham JPFA di harga rata-rata kisaran 1375 teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode BES. Oke. BES hari ini berhasil menguat 2,99%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Saat ini BES ada di area support teman-teman ya, di area MA20 dan MA5, yang mana area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BES ini masih berada di atas garis MA20, maka BES berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya sini kita lihat ada area resistance di area sini. Oke, di area harga kisaran 179 hingga 183 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham BES teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BES. Oke, hari ini BES untuk asing ini ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi. Kita bisa perhatikan di top 3 broker paling atas ada BK, AK dan CC yang mengakumulasi saham BES di harga rata-rata kisaran 169 hingga 171 ya teman ya. Oke, mudah-mudahan BES besok berhasil melakukan penguatannya teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA.
Oke, MDKA hari ini berhasil menguat 2,94% teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan, ini MDKA saat ini ada di area support di garis MA20 dan MA5 teman-teman. Yang mana area ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli teman-teman ya. Jadi di area harga kisaran 3060 hingga 3100 teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik karena saat ini MDKA masih ada di area belinya. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih bertahan di atas garis MA20, maka MDKA berpeluang dia akan menguat teman. Dan targetnya di sini ada area resistance di kisaran harga 3220. Inilah target terdekat dari kenaikan saham MDKA teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih bertahan di atas garis MA20 ini masih cukup oke. Artinya MDKA ini masih berpeluang dia menguat. Resiko terjadi kalau misalkan MDKA gagal bertahan di atas garis MA20, karena kalau dia jebol di bawah garis MA20 maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MDKA. Oke, MDKA hari ini asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya untuk MDKA. Oke, ini masih cukup menarik. Selama pergerakannya masih mampu bertahan di atas garis MA20. Oke, next kemudian ada saham kode PNLF. Oke, PNLF di sini kita lihat PNLF ada di area supportnya teman-teman ya di MA20 nih. Hari ini PNLF menguat 2,11%. Kalau kita perhatikan ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Di sini kita lihat ada area support terdekat yaitu di area MA20 di kisaran harga 280 hingga 286 teman ya. Ini adalah area beli yang saya kira cukup oke karena PNLF ini tepat ada di area support MA20 teman. Artinya kalau kita entry di area harga kisaran 280 hingga 286 ini resikonya masih cukup kecil teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol garis MA20, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman. Dan target terdekat di saham PNLF ini ada di area resistance di MA5 dan MA60 di kisaran harga 296 hingga 304 teman. Ya, target kenaikan dari saham PNLF teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan besok PNLF berhasil menunjukkan penguatannya, dan tentunya kalau misalkan dia masih bertahan di atas MA20 ini masih cukup menarik teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PNLF. Oke, ini asing kalau kita perhatikan ini ada net sell. Ini dari tanggal 26 Juni hingga hari ini tanggal 3 Juli. Asing terus melakukan distribusi teman-teman ya untuk saham PNLF. Oke, untuk broker transaksi kita lihat sini ada distribusi teman-teman. Kita bisa lihat di top 2 broker teratas ada DP dan AK yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang cukup banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya teman ya. Oke, jadi mengacu dengan data tadi kita tentunya masih bisa memantau area support di garis MA20 teman ya, di area harga kisaran 280 hingga 286 teman. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.